Selamat pagi, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Kamis tanggal 20 Januari 2022, bersama saya, Pendeta Emeritus Iman Santoso. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Berkatilah kami semua supaya melaluinya hidup kami boleh kami jalani sebagaimana kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ada sebuah ungkapan kuno dalam bahasa Jawa yang berbunyi, urip iku urup. Arti ungkapan ini adalah hidup yang membawa manfaat. Ungkapan ini mengajarkan bahwa hidup tidak seharusnya hanya berguna bagi diri sendiri, tetapi juga harus membawa kebaikan dan manfaat bagi orang lain. Ungkapan senada juga mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia hidup, yang paling baik adalah jika hidupnya bermanfaat bagi orang banyak. Jika kita renungkan ungkapan ini dengan baik, kita akan mengakui bahwa hal itu benar adanya. Dalam bahasa kekristenan, itu adalah hidup yang memberi buah. Di sini digambarkan bahwa kehidupan adalah ibarat sebuah pohon, dan pohon yang mendatangkan manfaat adalah pohon yang berbuah. Dengan catatan, buah itu enak dan manis rasanya. Orang yang menanam pohon namun tidak mendapatkan buahnya, atau ada buahnya namun tidak enak, tentu akan kecewa. Tentang hidup berbuah, Alkitab mengajarkannya dalam banyak ayat. Ada nasihat agar orang tetap melekat pada Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang benar, sebab jika tidak, ia tidak akan dapat berbuah. Umat Israel yang telah mendapat banyak berkat dari Tuhan, diharapkan juga menghasilkan kehidupan yang berbuah manis. Namun ternyata yang dihasilkan adalah buah anggur yang asam, dan itu mengecewakan Tuhan. Rasul Paulus pernah mengungkapkan kebingungannya ketika ia harus memilih antara hidup atau mati. Ia bingung karena baginya keduanya, yakni hidup atau mati, sama baiknya. Mati adalah keuntungan, demikian katanya. Dan bila ia harus hidup, hidupnya adalah untuk Kristus dan memberi buah bagi orang banyak. Bacaan kita hari ini adalah Injil Lukas 13 ayat 6-9 yang berisi pengajaran Tuhan Yesus yang disampaikan melalui sebuah perumpamaan. Ia menceritakan tentang seseorang yang menanam pohon ara di kebun anggurnya. Ini sebenarnya merupakan hal yang luar biasa. Pohon ara adalah pohon yang bisa tumbuh di mana saja, pada kondisi dan jenis tanah apa saja, dan tidak memerlukan perawatan khusus. Tetapi pohon ini ditanam di kebun anggur. Berbeda dengan pohon ara, pohon anggur memerlukan perawatan yang rumit. Tanahnya harus gembur, cukup air, namun tidak berlebihan. Bila tanahnya kering, ia akan mati, namun bila terlalu banyak air, akan busuk dan tanaman itu mati. Jadi pohon ara yang ditanam di kebun anggur ini ditanam di tanah yang baik, subur, dan ia mendapat cukup banyak unsur makanan dari tanah itu yang memungkinkannya tumbuh dengan baik. Apa yang terjadi selanjutnya? Ketika sudah saatnya pohon itu berbuah, si pemilik datang untuk mencari buahnya, namun ternyata ia tidak menemukannya. Dan ia merasa sangat kecewa, dan ia berkata, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah
pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Biasanya pohon ara mulai berbuah ketika ia berumur kurang lebih 3 tahun. Dan itu berarti si pemilik pohon ini telah datang di tahun keempat, kelima, dan keenam, dan ia tidak mendapati buah pada pohon itu, dan ia sangat kecewa, dan ia menyuruh orang yang mengurus kebunnya untuk menebang saja pohon itu, yang telah mendapat tempat yang subur, namun tidak menghasilkan buah. Pekerja yang merawat pohon itu meminta agar pohon itu jangan ditebang dulu. Si pekerja akan membersihkan tanah sekelilingnya, memberi pupuk pada pohon itu, dan bila sampai tahun depan ia tidak berbuah, barulah ia ditebang. Kita tidak tahu bagaimana kelanjutan cerita ini, karena perumpamaan berakhir di sini. Artinya si pendengar pengajaran ini dan kita sekarang yang membaca kisah ini diharapkan berpikir sendiri. Kira-kira jika diberi kesempatan sekali lagi, apakah pohon itu akan berbuah atau tetap saja tidak? Satu hal yang pasti adalah jika tahun depan ia berbuah, ia akan selamat. Tetapi jika ia tetap tidak berbuah, maka ia akan ditebang. Kita yang mendengar pengajaran itu saat ini, marilah kita merenungkan bagaimana kehidupan kita. Bukankah kita juga telah mendapat banyak berkat dan kesempatan dari Tuhan dalam hidup kita? Bukankah kita telah diberi hidup, kecukupan, dan berbagai macam kemampuan, harta milik, dan berbagai kesempatan untuk berbuat baik? Jika Tuhan Sang Pemilik kehidupan ini datang dan mencari buah-buah hidup kita, apakah ia akan menemukannya? Atau ia akan merasa karena hidup kita tidak menghasilkan apa-apa? Kita mengenal lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Lagu ini mengingatkan kita bahwa waktu yang kita miliki dalam hidup ini sangat terbatas dan harus kita gunakan sebaik-baiknya agar kelak ketika kita sudah tua dan tidak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sebagai pribadi, apakah hidup kita telah menjadi berkat bagi orang lain atau mengecewakan mereka? Dalam keluarga, apakah kehadiran kita sebagai anggota keluarga menggembirakan anggota keluarga yang lain atau malahan membuat mereka kecewa? Bagaimana hidup kita sebagai suami atau istri, orang tua atau anak? Apakah kehadiran kita dirasakan manfaatnya dan menyenangkan anggota keluarga kita? Atau mereka akan lebih senang bila kita tidak ada? Karena bila kita hadir, yang terjadi malah keributan, ketidaknyamanan, dan hal-hal mengecewakan lainnya. Bagaimana kehadiran kita di tengah masyarakat, dalam relasi dengan tetangga, rekan kerja? Apakah hidup kita menjadi berkat bagi mereka atau justru mendatangkan hal-hal yang tidak menyenangkan? Sebagai gereja, bagaimanakah kehidupan gereja kita, GKI Salatiga yang hari ini genap berusia 79 tahun? Bukankah sudah begitu banyak berkat Tuhan yang kita terima? Kita bisa mengingat sejarah kehidupan jemaat kita ini dari tahun ke tahun. Bukankah begitu banyak berkat Tuhan berupa sarana dan fasilitas, bermacam talenta pelayanan, dan jumlah anggota jemaat yang cukup banyak? Apakah dengan semua berkat Tuhan itu, gereja GKI Salatiga sudah menghasilkan buah, yakni mendatangkan manfaat dan berkat bagi orang banyak, serta menyenangkan hati Tuhan? Ataukah selama ini semua berkat Tuhan itu hanya kita nikmati untuk kesenangan kita sendiri? Tema ulang tahun gereja kita kali ini, kehadiran yang menjadi berkat, perlu terus-menerus kita renungkan
agar benar-benar gereja kita hidup dan bermanfaat bagi orang lain. Jika gereja tidak lagi menjadi berkat bagi orang banyak, maka ia hanya merupakan sekumpulan orang yang hanya memikirkan diri sendiri, tidak menjadi berkat, dan tidak hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Kristus, Sang Kepala Gereja. Marilah kita renungkan hidup kita masing-masing. Apakah hidup dan kehadiran kita benar-benar membawa berkat bagi orang banyak, atau justru kehadiran kita tidak diharapkan karena tidak bermanfaat? Marilah kita isi hari-hari hidup anugerah Tuhan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga hidup ini tidak sia-sia. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan tolonglah kami agar supaya hidup kami ini menjadi berkat bagi banyak orang dan tidak sia-sia. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, tetap sehat dan semangat. Tuhan memberkati kita.